Haleluya, shalom. Ya, saya percaya malam hari ini kita akan menyaksikan banyak mujizat Tuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya mujizat bisa terjadi ketika saudara berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Saudara, kunci saudara bisa mengalami mujizat. Yang pertama saudara berdoa, yang kedua adalah bertindak. Sama-sama katakan bertindak. Saya banyak melihat orang yang mengalami pertolongan Tuhan adalah mereka yang berdoa dan bertindak. Ada bahasa berkata ora et labora, yaitu berdoa dan bertindak saudara. Kalau saudara hanya berdoa tanpa bertindak, yaitu ora, cuman ora, ya akhirnya ora sido, ora dadi, ya, ora karuan itu ya. Jadi harus ora et labora, berdoa dan bertindak. Dan malam hari ini saudara harus bertindak untuk mengalaminya. Ketika nanti saya membuka altar, saudara maju saudara, itu adalah saudara bertindak sehingga saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Mujizat gak selalu yang sakit menjadi sembuh, tetapi bisa saudara lemah menjadi kuat. Mungkin saudara sedang stres, diberikan kekuatan dan damai sejahtera. Atau mungkin saudara ada masalah-masalah finansial, maka Tuhan bisa menolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat bagian dari firman Tuhan, dan ini ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Kita lihat dari Yakobus 5 ayat yang ke-13 sampai ke-18. Dan saya akan menjelaskan secara perlahan supaya saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini ya. Dikatakan di firman Tuhan di Yakobus, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, di sini menderita bisa bicara sakit, bisa bicara lemah, bisa bicara terikat, maka apa yang harus dilakukan? Baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dalam bahasa aslinya ini menggunakan kata memuji, menyembah Tuhan. Jadi sampai hari ini saya percaya ada kuasa di dalam doa dan ada kuasa dalam pujian penyembahan. Yang percaya katakan amin. Sehingga kalau saudara mengalami masalah, apa yang harus saudara lakukan? Curhat di WA, curhat di Instagram, curhat di TikTok, apakah demikian? Tidak. Kalau saudara mengalami masalah, apa yang saudara harus lakukan? Berdoa. Saudara kalau ada masalah, curhat di sosial media, saudara nggak dapat solusi saudara, malah nebar aib saudara. Tapi kalau saudara ada masalah, apa yang saudara harus lakukan? Berdoa di dalam nama Yesus. Maka saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Selain berdoa apa? Saudara memuji, menyembah nama Tuhan. Jangan cuma saudara nyanyi, sepertinya kau memang dari planet yang lain. Nah itu saudara. Kalau lagu itu aja cepat nyanyinya. Tapi kalau lagu rohani yang mana ya, yang mana? Loh saudara tahu tidak? Ketika lagu pujian penyembahan yang ada kata Yesusnya, itu lebih berkuasa. Yang percaya katakan amin. Ya saudara. Karena nama Yesus nama di atas segala nama. Dan nama Yesus sanggup mengusir setan. Nama Yesus sanggup menyembuhkan. Nama Yesus sanggup mengadakan yang mustahil menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Kita lihat ayat yang ke-14. Dikatakan apa? Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Atau kalau sekarang bisa hamba-hamba Tuhan, pendeta atau orang-orang yang melayani Tuhan. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Loh saudara, dunia itu ngikuti Alkitab loh. Kalau saudara kebentuk dikasih apa? Minyak apa? Minyak tawon. Loh iya saudara. Terus ada minyak apa? Sinyong-nyong lah itu saudara. Loh di Alkitab dicatat saudara. Kalau saudara ngalami sakit dioles dengan minyak. Kalau sakit perut minyak apa? Kayu putih. Loh saudara, itu Alkitabiah loh saudara. Saudara kalau baca Alkitab itu banyak sekali hal-hal yang mengajarkan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Karena memang ini firman Allah. Nah kita lihat lagi ayat 14. Saya mau terjemahkan saudara supaya saudara juga nggak terjebak pada pengkultusan saudara. Saudara saya kalau doakan orang, saya hampir jarang pakai minyak urapan. Kenapa? Karena pada era perjanjian baru, minyak itu lambang Roh Kudus, itu sudah di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya berangkat kemanapun, Roh Kudus bersama dengan saya. Nah kalau saudara terjebak dengan penggunaan minyak, memang kita setiap bulan ada
Khusus memang pengurapan minyak yaitu sebulan sekali. Tetapi kalau saudara mengkultuskan itu, kalau nggak dioles, saya nggak bisa sembuh. Saudara sudah terjebak dengan mengkultuskan benda loh saudara. Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, kan tubuh kita adalah bait Allah, yang percaya katakan amin. Sehingga kemanapun saya pergi, saya percaya bahwa ada Roh Allah di dalam diri saya dan itu yang berkuasa Bapak Ibu Saudara. 1, jangan kultuskan minyak. 2, jangan kultuskan manusia. Saya selalu ingatkan di tempat ini maupun dimanapun saya berada, saya melayani Tuhan. Saya masih manusia saudara. Saya manusia biasa, saya bisa buat salah. Jangan kultuskan saya saudara. Kalau saudara kultuskan saya, saudara bisa kecewa. Karena saya masih manusia. Maka saudara harus fokus kepada Yesus dan itu yang saudara saya bawa untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara mulai terjebak mengandalkan pendeta, saudara mulai terjebak kalau nggak didoakan Pastor Yoel nggak sembuh, saudara sudah mengkultuskan manusia. Karena yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan Tuhan Yesus, Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja, dokter segala dokter. Saya harus sampaikan ini saudara, supaya saudara jangan sampai mengkultuskan saya. Ini penting saudara, sama seperti penggunaan minyak saudara. Memang bisa menggunakan minyak, tapi saudara, saya ingatkan jangan sampai saudara mengkultuskan benda. Karena hari ini kita dengan nama Yesus itu berkuasa saudara. Saya sedih ketika melihat ada orang-orang yang mengkultuskan minyak, ada kesaksian seperti ini saudara. Ini di tempat yang lain bukan di sini ya, di Kutub Utara ini saudara. Saya jualan nasi goreng Pak. Saya pakai minyak biasa nggak laku Pak. Saya coba, mungkin pakai minyak urapan, saya coba pakai minyak urapan. Laku Pak nasi goreng saya. Ya itu bukan karena minyak urapannya saudara. Karena dia berdoa, dia bertindak saudara. Karena kalau saudara terjebak itu hati-hati loh saudara. Mobil saudara mogok, saya oles pakai minyak urapan, langsung bisa nyala loh saudara. Saudara terjebak pada pengkultusan. Karena itu benda saudara, itu media saudara. Tapi hari ini Roh Kudus, Roh Allah itu sudah tinggal bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Ayat selanjutnya yang ke-16. Mohon maaf yang ke-15 ya. Dan doa yang lahir dari iman. Saudara perhatikan selagi saudara mendengarkan firman Tuhan, bangkitlah iman saudara. Karena iman yang akan menyelamatkan dan menyembuhkan orang yang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita butuh Yesus? Karena hanya Yesus yang bisa tebus dosa kita. Hanya Yesus juru selamat kita. Manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Dan Yesus bisa tebus dosa setiap orang yang percaya. Sebab itu kenapa kita perlu Yesus. Kalau saudara bertanya, kenapa saudara jadi orang Kristen? Jawabannya, karena juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya Dia yang bisa bawa kita ke surga. Yang percaya katakan amin. Kita tidak akan pernah bisa selamat karena perbuatan baik kita. Tidak bisa saudara. Tetapi karena Yesus, anugerah dan kasih karunia Allah. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal ketika kita percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Lanjut ayat yang ke-16. Ini ayat yang paling terkenal yang kita sering dengar. Tetapi seringkali kita dengar bagian keduanya, tapi saya mau bawa bagian utuhnya saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara saya mau katakan yang datang malam hari ini, mungkin saudara sakit karena saudara berdosa. Mungkin saudara sakit karena saudara kurang ajar dengan orang tua. Mungkin saudara sakit karena saudara jahat dengan istri atau suami Anda. Mungkin saudara sakit karena saudara adalah anak yang jahat kepada saudaranya. Mungkin saudara sakit karena saudara menipu orang. Sebelum saya doakan saudara, di kursi saudara berada, kalau saudara pernah nipu orang, minta ampun sekarang, maka engkau akan sembuh. Karena firman Tuhan katakan demikian. Ketika engkau mengaku dosamu di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi? Sembuh. Saudara, kesembuhan juga membawa pertobatan saudara. Jadi hari ini saudara, saya berharap saudara jangan fokus pada jasmani sembuhnya, tetapi saudara ketika jasmani sembuh, rohani diikuti dengan kesembuhan, dan di mana saudara menjadi setia di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Selanjutnya, kalau saudara sudah mengaku dosa, berarti saudara menjadi orang benar. Kalau saudara menjadi orang yang benar, lihat ayat kalimat yang selanjutnya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya kasih langkahnya saudara. Yang pertama, saudara kalau punya dosa minta ampun dulu.
Selagi saudara dengarkan firman Tuhan, saudara minta ampun. Dan ketika saudara minta ampun, saudara menjadi orang benar. Dan ketika saudara menjadi orang benar, maka doa saudara menjadi besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, malam hari ini ketika engkau bertindak, engkau akan mengalami. Yang percaya katakan amin. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Ayat 17, ada satu tokoh di Alkitab yang saya sering sebut. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan yang terjadi apa? Hujan turun atau tidak turun? Hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun, Bapak Ibu Saudara. Kata kuncinya apa? Elia manusia biasa. Tetapi kenapa hujan itu bisa berhenti? Perhatikan ini. Karena bersungguh-sungguh berdoa. Malam hari ini yang saya mau tekankan saudara apa? Mujizat karena berdoa saudara. Maka hari ini saudara, selagi saudara dengarkan saya berkhotbah, saudara doa dalam hati saudara. Saya sembuh, saya percaya, utang saya lunas dalam nama Yesus. Saya mendapat kekuatan dalam nama Yesus. Saudara doa, itu praktek saudara. Saudara kalau enggak praktek enggak bisa saudara. Saya banyak menemukan orang yang ngomong tok saudara, yang enggak bisa. Yang hanya, Pak saya ini mau begini, begitu. Loh Bapak sudah melakukan itu? Enggak Pak. Ngomong tok saudara, enggak bisa saudara. Hari ini Tuhan tidak mencari yang ngomong tok, Tuhan cari yang bertindak, yang percaya katakan amin. Karena ketika saudara bertindak maka mujizat akan terjadi, yang percaya katakan amin. Kalau saudara cuma ngomong tok, enggak bisa saudara. Saya banyak menemukan orang yang enggak banyak ngomong bertindak, dan orang yang banyak ngomong tapi enggak bertindak. Yang enggak banyak ngomong tapi bertindak itu yang lebih banyak mengalami. Yang ngomong tok tapi enggak bertindak. Ya sampai hari ini ngomong tok saudara. Besar omongannya, tapi kecil tindakannya, bahkan nol tindakannya. Ada 3 tipe manusia yang saya mau bagikan. Yang pertama, banyak ngomong, tidak ada tindakan. Yang kedua, tidak banyak ngomong, tapi banyak tindakan. Tapi saya suka yang nomor 3 saudara. Banyak ngomong, tapi juga banyak tindakan. Dan itu saya berharap saudara dan saya sama. Kita banyak bicara, kita banyak mengabarkan firman, dan kita juga melakukan. Yang mau katakan amin. Nah, ayat yang terakhir, yang ke-18 saudara. Lalu Elia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi dia doa supaya hujan berhenti, lalu dia berdoa juga supaya hujan turun. Dan terjadi saudara? Terjadi. Hari ini doa saudara dan saya berkuasa, yang percaya katakan amin. Firman Tuhan tidak pernah menulis doa-doa pendeta saja, tidak. Tapi Alkitab mencatat doa orang benar besar kuasanya. Maka dari itu malam hari ini engkau harus jadi orang yang benar supaya doamu menjadi besar kuasanya. Saya tutup dengan 2 kesaksian saja. Boleh disiapkan slide-nya. Ada seorang anak muda bernama Aditya, Bapak Ibu Saudara. Dia datang waktu itu bertemu dengan saya, boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Dan Aditya mengalami masalah dalam kehidupannya, dia stres saudara. Dia mengalami stres sampai depresi dan dia sampai ke psikiater saudara. Sehingga harus diberikan obat depresan psikotopika karena dia stres saudara. Dan dia bertindak, selesai ibadah dia berjumpa dengan saya, saksinya ada Ibu Kristi dan istri saya. Dia datang, dia berkata, Pak Yoel saya mau didoakan, saya mau lepas dari depresi saya mau lepas dari obat-obatan saya, karena saya kalau tidur harus minum obat, supaya tenang pikiran saya. Mazmur 23 tidak pernah salah, ia menyegarkan jiwa, dan kita lihat saya bacakan malam, jangan cepat-cepat slide sebelumnya ya. Ya, Minggu 11 Agustus 2024, malamku, saya Aditya, bulan lalu Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Saat itu saya dirujuk ke Poli Jiwa, Rumah Sakit UB, dikarenakan tidak bisa tidur selama 1 minggu, penuh bahkan lebih dan harus kontrol terus serta harus minum obat. Lalu saya ke gereja dan didoakan oleh Ko Yoel dan Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Setelah itu saya tidak pernah menyentuh obat dari Poli Jiwa, tapi damai sejahtera melingkupi saya. Saya mudah tidurnya nyak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh besar dan ajaib. Saya rasa ini layak untuk saya sampaikan kepada Ko Yoel. Terima kasih, selamat malam. Maaf mengganggu waktunya. Kita lihat slide berikutnya. Ini obat-obatannya yang sudah tidak disentuh lagi Bapak Ibu Saudara. Dan dia katakan apa? Ini obat antidepresan
tidak saya konsumsi karena mujizat dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya sampai detik ini bukan hanya jasmani yang bisa disembuhkan, bahkan jiwa pun bisa disembuhkan Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa lihat saudara, tidur harus pakai obat, stres harus pakai obat. Tapi saya mau katakan, engkau tidak akan pernah bisa dapat damai sejahtera dari obat-obatan itu. Di mana kita bisa dapat damai sejahtera? Dalam Yesus. Dan dia katakan apa? Saya enggak minum tapi kok damai sejahtera. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidupnya. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ada lagu berkata, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup kesesakan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ada kalanya saudara gak bisa ngandalkan orang. Bahkan ada kalanya saudara gak bisa ngandalkan saya, saudara. Tapi saya bawa saudara untuk mengandalkan Yesus. Karena Yesus bisa bawa saudara damai sejahtera. Saudara gak bisa mengandalkan uang saudara. Saudara gak bisa mengandalkan koneksi saudara. Saudara hanya bisa mengandalkan Yesus. Yang mau andalkan Yesus katakan amin. Saudara, jangan pernah bergantung dengan manusia, saudara. Kalau saudara bergantung dengan manusia, saya kasih satu kata, saudara. Kecewa, saudara. Saya banyak menemui orang yang kecewa. Apa pendeta itu? Apa kecewa saya? Karena saudara gantungkan harapan sama pendeta. Salah, saudara. Saya adalah seorang pendeta. Tetapi saya tidak pernah gantungkan harapan saya kepada manusia. Saya gantungkan harapan saya kepada Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Sebab itu saya harus dewasakan jemaat Tuhan. Jangan pernah, sekalipun saudara berhadapan dengan saya, jangan pernah andalkan saya, saudara. Andalkan Yesus. Karena yang di belakang saya ini yang hebat, siapa di belakang saya? Yesus. Sebab itu saudara, malam hari ini, saya bawa saudara untuk saudara datang kepada Yesus. Ini problema di dalam hidup manusia. Saya banyak orang kecewa dengan manusia, tapi jadi kecewa dengan Tuhan. Yang mengecewakan manusia, tapi kecewanya sama Tuhan. Ketika saudara mulai mengandalkan pendeta, saudara mulai mengharapkan pendeta, lalu pendetanya buat salah, saudara kecewa. Saudara lupa bahwa pendeta masih manusia. Akhirnya saudara kecewa dengan Tuhan, saudara kecewa dengan gereja. Dan tinggalkan Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena saudara mengharapkan manusia itu salah. Tapi kalau saudara andalkan Yesus, sekalipun manusia mengecewakan Anda, saudara tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Sebab sekalipun engkau dikecewakan manusia, engkau tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Jadi hari ini mari kita rubah saudara. Jangan taruh pengharapan pada manusia saudara. Taruh pengharapan kepada Yesus. Karena kalau saudara taruh kepada Yesus, sauh jangkar yang kuat itu. Mau ada badai topan, saudara sekali Yesus selamanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara jangan pernah berpikir iman saudara itu terbentuk ketika badai dan topan salah saudara. Iman saudara justru yang membuat walaupun ada badai topan, saudara tidak goyah sekalipun. Itulah cara kerja iman. Jangan pernah berpikir, oh nunggu badai supaya iman saya kuat. Salah saudara. Justru karena iman saudara kuat,
Walaupun ada badai, topan, masalah apapun, saudara tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu jangan berhenti berdoa. Satu ayat Alkitab yang pendek sekali di Perjanjian Baru. Di 1 Tesalonika berkata apa? Kalau saudara tahu, hanya 2 kata. Apa? Tetaplah. Saudara diberkati tetaplah. Saudara ngalami masalah tetaplah. Saudara sukacita tetaplah. Saudara duka cita tetaplah. Ya. Doa tidak mengenal musim saudara. Doa tidak mengenal situasi. Apapun situasinya tetaplah berdoa. Jangan waktu saudara butuh uang aja baru doa. Jangan saudara mau ujian aja baru doa saudara. Tetapi apapun yang terjadi tetap berdoa. Karena saya percaya mujizat dapat terjadi ketika saudara berdoa. Kesaksian yang terakhir, ada seorang jemaat Tuhan di tempat ini namanya Ibu Maya. Beliau bercerita bahwa jarinya tumbuh tulang sehingga sakit. Tetapi apa yang terjadi? Saya kasih judul kesaksian ini. Jari yang dioperasi oleh Tuhan Yesus. Boleh ditampilkan videonya. Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Mega Church Betania Yostaya Malang bersyukur setelah ibadah mujizat tanggal 21 Juli 2024 hari Minggu, saya mendengar sebuah kesaksian dari Ibu Maya. Ibu Maya boleh bersaksi apa yang dialami, silakan Ibu. Sebelumnya tangan saya ini keluar ya, tulangnya itu tumbuh. Kemudian saya percaya, saya takut ke dokter karena pasti itu dioperasi. Jadi saya cuma berdoa dan hari ini puji Tuhan tangan saya sudah majunya enggak ada lagi, pulih, udah normal kayak jari-jari saya yang lain. Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Terima kasih Pak Yoel. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Maya buat kesaksiannya. Saya percaya Tuhan Yesus yang mengoperasi Ibu Maya, yang menyembuhkan Ibu Maya. Dan saya percaya bersama Yesus pasti bisa. Dan mujizat kesembuhan masih terus terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan langsung mengoperasi Ibu Maya dan luar biasa.